Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Vinanda Febi Monica, NIM saya 24120003 dari jurusan Keuangan Investasi. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Implementasi Artificial Intelligence untuk Credit Scoring dan Customer Intelligence Studi Kasus Fintech Nusantara. Nah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Artificial Intelligence atau AI dapat membantu perusahaan fintech dalam meningkatkan proses penilaian kredit sehingga lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah. Nah, kita masuk ke latar belakangnya. Seperti biasa, yang kita ketahui perkembangan teknologi digital membuat masyarakat sekarang lebih memilih layanan keuangan yang praktis. Nah, kalau dulu mengajukan pinjaman harus datang ke kantor, sekarang semuanya bisa kita lakukan atau kita lewati aplikasi hanya dengan menggunakan smartphone. Nah, hal ini membuat jumlah pengajuan kredit di perusahaan fintech meningkat sangat pesat. Namun, masih dilakukan secara manual oleh analisis kredit. Artinya, setiap data nasabah harus diperiksa satu persatu. Akibatnya ada beberapa kendala yang terhambat atau jadinya waktunya lebih lama. Nah, yang pertama, proses persetujuan kredit membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Yang kedua, kemungkinan terjadinya human error lebih tinggi, misalnya salah membaca data pendapat atau salah menghitung kemampuan bayar calon nasabah. Selain itu, hasil analisisnya juga bisa berbeda antara satu analisis dengan analisis lainnya. Nah, walaupun data nasabahnya hampir sama, padahal saat ini pelanggan menginginkan pelayanan yang cepat. Kalau proses terlalu lama, mereka bisa berpindah ke perusahaan lain dan pelayanan yang lebih cepat. Karena itu dibutuhkan solusi berupa artificial intelligence. AI mampu mempelajari ribuan data histori nasabah sehingga dapat membantu memprediksi risiko kegagalan bayar secara otomatis. Pada slide ini dijelaskan beberapa permasalahan utama yang dihadapi perusahaan. Nah, permasalahan pertamanya yaitu proses persetujuan kredit yang terlalu lama, rata-rata membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Jika dibandingkan dengan fintech lainnya, sudah menggunakan sistem digital, tentu waktu ini masih kalah cepat. Nah, untuk masalah keduanya yaitu risiko human error. Nah, karena semua proses dilakukan secara manual, kemungkinan terjadi kesalahan cukup besar. Misalnya ada data yang terlewat atau salah memasukkan informasi. Untuk masalah ketiganya ini penilaiannya belum konsisten. Nah, setiap analisis memiliki cara penilaian yang berbeda-beda. Nah, akibatnya keputusan ini bisa berbeda meskipun kondisi nasabahnya sebenarnya hampir sama. Masalah yang berikutnya adalah biaya operasional yang tinggi. Semakin banyak pengajuan kredit, perusahaan harus menambahkan jumlah analisis. Artinya perusahaan juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk gaji, pelayanan, operasional lainnya. Nah, terakhir adalah meningkatkan resiko kredit macet. Kalau analisis kurang akurat, kemungkinan memberikan pinjaman kepada nasabah yang sebenarnya risiko gagal bayar juga semakin besar. Jadi, semua permasalahan ini saling berhubungan dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, solusi yang ditawarkan adalah membangun sistem AI credit scoring. Nah, sistem ini bekerja dengan menganalisis berbagai data penting milik calon nasabah. Nah, contohnya ini seperti identitas nasabah, riwayat kredit, pendapatan, pengeluaran, serta riwayat pembayaran dan aktivitas transaksi sehingga risiko utang terhadap pendapatan juga sedikit. Nah, semua data tersebut dipelajari oleh AI menggunakan data histori ribuan nasabah sebelumnya. Nah, dari pola tersebut, AI dapat memberikan apakah calon nasabah memiliki risiko tinggi atau rendah untuk gagal pembayaran pinjaman. Setelah melakukan analisis, AI akan memberikan rekomendasi apakah pengajuan tersebut sebaliknya di-approve, direview kembali, atau ditolak. Tujuan implementasi AI ini ada beberapa. Nah, yang pertama ini adalah mempercepat proses persetujuan kredit. Yang kedua, meningkatkan akurasi penilaian risiko. Yang ketiga, mengurangi tingkat kredit bermasalah atau NPL. Selain itu, AI juga bertujuan meningkatkan efisiensi operasional yang memberikan layanan lebih baik, lebih cepat kepada pelanggan, dan
Keputusan yang lebih objektif karena didasarkan pada data, bukan hanya intuisi manusia. Saat ini manfaat bagi perusahaan. Nah, jika AI berhasil diterapkan, perusahaan akan memperoleh banyak manfaat. Nah, manfaat pertama adalah efisiensi operasional. AI mampu menganalisis ribuan data hanya dalam hitungan menit. Jika pekerjaan analisis menjadi jauh lebih ringan, manfaat keduanya juga adalah keputusan yang lebih cepat. Jika sebelumnya pelanggan harus menunggu sekitar 2 hari atau 3 hari setelah menggunakan AI, hasil pengajuan bisa diperoleh kurang lebih dari 10 menit saja. Nah, untuk manfaat ketiganya ini, yaitu menurunkan resiko kredit macet. Untuk kredit macet ini, AI dapat mengenali pola-pola nasabah yang berpotensi gagal bayar berdasarkan data historinya. Selanjutnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Semakin cepat berproses pengajuan, maka pengalaman pelanggan juga semakin baik. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Untuk manfaat terakhirnya adalah pertumbuhan bisnis. Karena proses menjadi otomatis, perusahaan dapat melayani lebih banyak pelanggan tanpa harus menambah banyak analisis kredit. Artinya, produktivitas meningkat tetapi biaya operasional tetap lebih efisien. Di sini ada analisis penyebab masalah. Kalau kita analisis lebih dalam, sebenarnya akar permasalahan bukan hanya jumlah nasabahnya, tetapi lebih kepada sistem yang masih manual. Yang pertama, perusahaan belum memiliki sistem analisis otomatis berbasis AI. Yang kedua, pengolahan data masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian data histori nasabah sebenarnya sudah tersedia tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal data tersebut sangat berharga untuk membantu memprediksikan risiko kredit. Selain itu, perusahaan juga belum memiliki sistem prediksi risiko yang cepat dan andal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh masalah yang terjadi sebenarnya berasal dari satu akar utama, yaitu proses penilaian kredit yang belum memanfaatkan teknologi AI secara optimal. Nah, target setelah implementasi AI pada slide ini, kita bisa melihat perbandingan kondisi sebelum dan sesudah mengimplementasikan AI. Nah, sebelum menggunakan AI, proses approval membutuhkan sekitar 2 hari, sedangkan setelah menggunakan AI, targetnya menjadi kurang dari 10 menit sebelum analisis dilakukan secara manual oleh analisis. Nah, setelah mengimplementasikan analisis dilakukan secara otomatis dengan bantuan AI, resiko human error juga akan berkurang karena sebagian besar proses yang sudah menggunakan sistem penilaian kredit menjadi lebih konsisten karena AI menggunakan aturan dan pola yang sama untuk semua calon nasabah. Nah, selain itu, resiko kredit macet juga diharapkan menurun dan biaya operasional perusahaan juga menjadi lebih efisien. Jadi, secara keseluruhan implementasi AI memberikan dampak positif dan dari sisi kecepatan, kualitas, keputusan maupun efisiensi perusahaannya. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence merupakan solusi yang sangat tepat bagi fintech Nusantara dalam meningkatkan kualitas proses penilaian kredit. AI mampu mempercepat proses persetujuan dari sekitar 2 hari menjadi kurang dari 10 menit saja. Nah, selain itu, AI juga membantu meningkatkan akurasi penilaian risiko, membuat keputusan lebih objektif, mengurangi risiko kredit macet, serta menekankan biaya operasional perusahaan. Namun perlu diingat bahwa AI bukanlah pengganti manusia sepenuhnya. AI berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Keputusan akhir tepat memerlukan pengawasan analisis kredit agar tetap adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi, kolaborasi antara teknologi AI dan manusia merupakan kombinasi terbaik untuk menciptakan sistem kredit yang cepat, aman, dan terpercaya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.